Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Betrezani Putra, NPM saya 226220163. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 6, yaitu tentang transaksi entitas induk dan entitas anak, yaitu aset tetap. Nah, di sini transaksi penjualan aset tetap. Terdapat dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Berikut dampak terhadap pencatatan entitas induk. Yang pertama itu ada transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, yang kedua itu keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi apabila selama aset tetap tersebut masih dimiliki oleh entitas induk ataupun dimiliki oleh entitas anak. Nah, yang terakhir itu atas keuntungan dan kerugian tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan atau jurnal eliminasi. Nah, yang berikut ini dampak terhadap jurnal eliminasi. Pertama itu aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induk ataupun sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Kedua itu, selama aset tersebut masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak belum terrealisasi, sehingga perlu dibuat jurnal eliminasi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, yang ketiga itu keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tersebut. Nah, yang keempat itu untuk aset tetap yang tidak disusunkan seperti tanah, keuntungan atau kerugiannya akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Nah, yang terakhir itu untuk aset tetap yang disusunkan seperti bangunan, mesin, kendaraan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat digunakan atau dijual. Nah, di sini ada transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Dampak penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, pertama itu peristiwa PT P memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi seharga 900 juta. Nah, kemudian peristiwa yang kedua itu PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Nah, di sini terdapat selisih 100 miliar. 100 miliar itu disebut dengan keuntungan. Nah, peristiwa yang ketiga itu menjual tanah kepada pihak non afiliasi pada harga 1 miliar 200 juta. Nah, dari total peristiwa 3 ini terdapatlah keuntungan 300 juta, salah. Nah, berikut skenario 1, seluruh peristiwa P1, P2, P3 terjadi pada 2020. PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta, yaitu 1 miliar dikurangi 900 juta. Nah, PTS membukukan keuntungan penjualan sebesar 200 juta. 200 dikurangi dengan 1 miliar. Nah, keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PTP sudah terrealisasi karena tanah sudah terjual oleh PTS. Nah, sehingga tidak perlu jurnal eliminasi. Untuk skenario yang kedua itu P1 dan P2 yang terjadi pada 2020, P3 terjadi pada 2021. Keuntungan sebesar 100 juta belum terrealisasi karena sampai pada akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS, sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tanah tersebut dengan jurnal. Nah, jurnalnya itu di debit bagian laba atas entitas induk. Di kreditnya itu investasi pada
entitas anak untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, dari sudut pandang konsolidasian, keuntungan penjualan tanah yang diakui PTP belum terrealisasi, tanah akan disajikan sebesar nilai perolehannya. Nilai tanah yang sekarang di pencatatan PTE sebesar 1 miliar harus dieliminasi sebagian agar nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sama dengan nilai perolehan dari non afiliasi, yaitu sebesar 900 juta. Maka jurnal eliminasi yang dibuat adalah di kreditnya itu keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta. Nah, untuk di kreditnya itu tanah 100 juta. Ini jurnal mengeliminasi penjualan tanah antara PTP dan PTS. Nah, untuk skenario 3 itu P3 saja yang terjadi pada 2020, P1 dan P2 telah terjadi pada 2019. Keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 1 miliar karena pada akhir tahun periode sebelumnya tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS. Keuntungan penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada tahun 2020 sehingga PTP harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi dengan jurnal. Nah, di debit itu investasi pada entitas anak, kreditnya itu bagian laba atas entitas anak. Untuk ini jurnal untuk mencatat keuntungan yang terrealisasi. Nah, selanjutnya itu ada transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan seperti tanah. Pada contoh di modul, tanah yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara belum terjual sampai akhir 2020 sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang terdapat di buku PT Nusantara harus dieliminasi. Tanah juga nilainya dikurangi agar tanah tersaji sebesar nilai perolehan dari pihak non afiliasi pada laporan keuangan konsolidasian. Maka jurnalnya itu sebagai berikut. Nah, yang di debit itu keuntungan penjualan tanah sebesar 30 juta. Untuk di kreditnya itu tanah sebesar 30 juta. Nah, ini jurnal untuk mengeliminasi penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas. Keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi dicatat induk secara penuh. Nah, yang berikutnya itu transaksi hilir, penjualan aset tetap tidak disusutkan. Selama periode 2020 terdapat transaksi hilir yaitu penjualan tanah oleh PT Andalas ke PT Nusantara sebesar 70 juta. Keuntungan dari penjualan tersebut adalah 20 juta karena hingga akhir periode 2020 tanah tersebut belum terjual, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. Nah, PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Pada akhir 30 Desember 2020, di debitnya itu bagian laba atas PT Andalas sebesar 15 juta, kreditnya investasi pada PT Andalas sebesar 15 juta. Nah, mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi, nah yaitu keuntungan 20 juta itu dikali 75%. Nah, hasilnya itu 15 juta. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.